Asisten penata anestesi. 1. Seorang asisten penata anestesi sedang mempersiapkan pasien untuk operasi darurat. Manakah dari tindakan berikut yang bukan merupakan tanggung jawab utama asisten penata anestesi dalam situasi ini? A. Memeriksa riwayat medis pasien. B. Memastikan ketersediaan obat-obatan anestesi. C. Melakukan intubasi endotrakeal. D. Mengatur posisi pasien di meja operasi. E. Menyiapkan peralatan monitoring. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa intubasi endotrakeal umumnya dilakukan oleh dokter anestesi, bukan asisten penata anestesi. Asisten bertugas membantu persiapan dan mendukung prosedur, tetapi tidak melakukan tindakan medis invasif seperti intubasi. Kita masuk soal berikutnya. 2. Asisten penata anestesi melihat bahwa saturasi oksigen pasien turun secara tiba-tiba selama operasi. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah A. Meningkatkan aliran oksigen. B. Memberitahu dokter anestesi. C. Mengubah posisi pasien. D. Menghentikan pemberian anestesi. E. Memulai kompresi dada. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prioritas utama adalah memberitahu dokter anestesi tentang perubahan kondisi pasien. Dokter anestesi akan mengevaluasi situasi dan memberikan instruksi tindakan selanjutnya. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam persiapan anestesi regional, asisten penata anestesi diminta untuk menyiapkan larutan bupivacain 0,5% sebanyak 20 ml. Jika tersedia larutan bupivacain 0,25%, berapa ml yang harus diambil? A. 10 ml. B. 20 ml. C. 30 ml. D. 40 ml. E. 50 ml. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk mendapatkan 20 ml larutan 0,5% dari larutan 0,25%, diperlukan pengenceran 1:1. Jadi, dibutuhkan 40 ml larutan 0,25% untuk menghasilkan 20 ml larutan 0,5%. Kita masuk soal berikutnya. 4. Asisten penata anestesi sedang membantu dalam kasus operasi yang menggunakan teknik anestesi total intravena atau TIVA. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan keuntungan TIVA dibandingkan dengan anestesi inhalasi? A. Pemulihan yang lebih cepat. B. Risiko mual dan muntah pasca operasi yang lebih rendah. C. Kontrol kedalaman anestesi yang lebih baik. D. Pengurangan polusi gas di ruang operasi. E. Biaya yang lebih rendah. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa TIVA umumnya lebih mahal daripada anestesi inhalasi karena menggunakan obat-obatan intravena yang lebih mahal. Keuntungan lainnya seperti pemulihan cepat, risiko PONV rendah, kontrol anestesi lebih baik, dan pengurangan polusi gas adalah benar. Kita masuk soal berikutnya. 5. Selama operasi, asisten penata anestesi diminta untuk mengambil sampel gas darah arteri atau AGD. Interpretasi hasil berikut ini menunjukkan. Pukul 7.25. PaCO 2:60 mg. PaO 2:85 mg. HCO3, 26 mg per liter. Kondisi ini menunjukkan A. Asidosis respiratorik. B. Alkalosis respiratorik. C. Asidosis metabolik. D. Alkalosis metabolik. E. Keseimbangan asam basa normal. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hasil menunjukkan asidosis respiratorik dengan pH rendah atau kurang dari pukul 7.35 dan AA tinggi atau lebih besar dari 45 mm raksa. HCO3 masih dalam batas normal, menunjukkan bahwa gangguan ini primer respiratorik. Kita masuk soal berikutnya. 6.
Asisten penata anestesi sedang membantu dalam prosedur anestesi epidural. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan tanda potensial injeksi intravaskular yang tidak disengaja? A. Bradikardia. B. Tinnitus. C. Rasa logam di mulut. D. Kejang. E. Hipotensi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tanda-tanda injeksi intravaskular yang tidak disengaja meliputi tinnitus, rasa logam di mulut, kejang, dan hipotensi. Bradikardia bukan merupakan tanda khas dan lebih sering terkait dengan blok simpatis tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang asisten penata anestesi sedang mempersiapkan mesin anestesi untuk operasi berikutnya. Dalam pemeriksaan rutin, ia menemukan bahwa absorber soda lime telah berubah warna menjadi ungu. Hal ini menunjukkan A. Absorber telah jenuh dan perlu diganti. B. Terjadi kebocoran pada sirkuit pernapasan. C. Suhu absorber terlalu tinggi. D. Kadar oksigen dalam sirkuit terlalu rendah. E. Absorber terkontaminasi bakteri. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perubahan warna absorber soda lime menjadi ungu menunjukkan bahwa absorber telah jenuh dan tidak lagi efektif dalam menyerap CO2. Ini mengindikasikan bahwa absorber perlu diganti untuk memastikan fungsi yang optimal. Kita masuk soal berikutnya. 8. Asisten penata anestesi diminta untuk membantu dalam pengelolaan nyeri pasca operasi menggunakan Patient Controlled Analgesia atau PCA. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan parameter yang biasanya diatur dalam PCA? A. Dosis bolus. B. Interval lockout. C. Batas dosis per jam. D. Kecepatan infus basal. E. Tekanan darah minimal. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tekanan darah minimal bukan merupakan parameter yang diatur dalam PCA. Parameter yang umumnya diatur meliputi dosis bolus, interval lockout, batas dosis per jam, dan kadang-kadang kecepatan infus basal, tergantung pada protokol rumah sakit. Kita masuk soal berikutnya. 9. Selama operasi, asisten penata anestesi memperhatikan bahwa kurva kapnografi pasien berubah menjadi berbentuk shark fin. Hal ini paling mungkin menunjukkan A. Obstruksi jalan napas parsial. B. Kebocoran pada sirkuit pernapasan. C. Hipoventilasi. D. Emboli paru. E. Hiperventilasi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kurva kapnografi berbentuk shark fin atau hiu menunjukkan adanya obstruksi jalan napas parsial. Ini ditandai dengan fase ekspirasi yang memanjang dan tidak mencapai baselin, menunjukkan kesulitan dalam pengeluaran CO2. Kita masuk soal berikutnya. 10. Asisten penata anestesi sedang membantu dalam kasus trauma dengan perdarahan masif. Dalam situasi ini, strategi transfusi yang paling tepat adalah A. Hanya memberikan pack red blood cells. B. Memberikan kristaloid dalam jumlah besar. C. Transfusi masif dengan rasio PRBC, FFP, platelet 1:1. D. Menunggu hasil laboratorium sebelum memulai transfusi. E. Hanya memberikan whole blood. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam kasus perdarahan masif, strategi transfusi masif dengan rasio PRBC, FFP, platelet 1:1 atau mendekati telah terbukti meningkatkan hasil klinis. Ini membantu mengatasi koagulopati, anemia, dan trombositopenia secara bersamaan. Kita masuk soal berikutnya.